Modernisasi membawa inovasi tersendiri. Seperti di bidang desain, tempat duduk tak sebatas kursi yang memiliki rangka. Maka lahirlah konsep beanbag atau sofa tanpa rangka yang bisa diduduki secara fleksibel mengikuti lekuk tubuh penggunanya. Bahan utamanya adalah butiran styrofoam, kain pelapis, kain penutup, dan resleting, maka jadilah satu beanbag. Kenyamanannya membuat kita tak mau beranjak ketika meletakkan anggota tubuh di atas kursi yang memiliki bentuk tak jamak ini. Karakteristiknya mirip bantal, fleksibel, mengikuti bentuk tubuh ketika diduduki. Hanya saja, ketika tidak diduduki, bentuknya tidak kembali seperti semula. Empuknya melebihi sofa karena furniture ini diisi butiran styrofoam. Itulah beanbag. Di Indonesia, beanbag ini mungkin masih terdengar asing. Tapi siapa bilang beanbag itu produk asing? Indonesia pun telah menjadi produsen beanbag yang kualitas hasil produksinya terkenal kaya akan material dan bentuk. Tidak hanya berfungsi sebagai kursi santai saja, kini beanbag seolah menjadi tren furniture modern yang kaya bentuk dan warna. Ide usaha ini muncul ketika saya pada tahun 2017 membuka suatu usaha kecil-kecilan di garasi rumah, yaitu berjualan es krim dengan nama kedai es krim house. Nah, pada saat membuka kedai tersebut, saya ingin sekali menggunakan beanbag sebagai kursi di kedai tersebut. Namun ternyata di Bengkulu sendiri belum ada satupun produsen beanbag, sehingga saya harus mencari beanbag tersebut secara online. Namun permasalahan yang saya hadapi adalah terkendala oleh ongkir yang sangat mahal, dikarenakan beanbag ini merupakan barang yang ringan, namun ukurannya sangat besar, sehingga untuk ongkirnya itu sangat terasa berat. Pada saat itu, maka saya berpikiran, jikalau di Bengkulu ini tidak ada produsen beanbag, otomatis orang akan membeli beanbag tersebut secara online. Namun, jika orang membeli secara online, orang tersebut akan mendapatkan harga yang sangat tinggi, dikarenakan harga ongkir yang bisa disamakan dengan harga beanbag tersebut. Jadi satu beanbag itu sekitar beratnya hanya paling berat 2 kg, namun jika dihitung dengan volume, satu beanbag itu disetarakan dengan barang seberat 30 kg. Sehingga pada pertengahan 2019, usaha es krim saya menghadapi hambatan dikarenakan kerusakan pada mesin es krim kami. Sehingga pada saat itu kami terpaksa harus vakum terlebih dahulu untuk menjalankan bisnis es krim. Pada saat itu kebetulan saya sudah mendapatkan izin dari orang tua saya untuk meminjam uang sebesar 30 juta untuk fokus dan menguatkan tekad saya untuk berjualan beanbag. Karena saya yakin pada saat itu bukan hanya saya yang ingin menggunakan beanbag, tetapi sangat banyak masyarakat yang ingin menggunakan beanbag namun tidak tahu di mana tempat membelinya, yang terutama yang berada di Provinsi Bengkulu.
saya menggunakan nama Beanbag Bengkulu karena kita adalah merupakan produsen beanbag pertama dan satu-satunya di Kota Bengkulu, bahkan di Provinsi Bengkulu. Karena itu dengan menggunakan nama Bengkulu, sehingga orang yang ingin mencari beanbag di Provinsi Bengkulu akan mendapatkan rekomendasi nomor satu adalah beanbag Bengkulu. Karena jika dicari di keyword di internet, maka jika orang yang awam ingin mencari beanbag karena di Bengkulu belum ada, pasti dengan mengetikkan beanbag Bengkulu. Nah, karena itu kami mengambil nama Beanbag Bengkulu. Untuk saat ini kami berfokus di 2 item penjualan saja. Yang pertama adalah beanbag dan yang kedua adalah rumput sintetis. Namun kedepannya kami berharap dengan adanya duta wirausaha ini, kami berharap bisa mendapatkan bantuan modal sehingga kami bisa mengembangkan bisnis ini bukan hanya menjual beanbag dan rumput sintetis, namun kami juga ingin mengembangkan sehingga bisa membuka suatu galeri, tidak hanya menjual beanbag dan rumput sintetis tetapi juga menjual dekorasi rumah.